kabarnya pagi hari ini? Kakak yakin adik-adik semua pasti luar biasa baik. Puji syukur, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu nafas kehidupan. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita lagi pada pagi hari ini. Sudah siap untuk mengikuti ibadah? Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita akan sama-sama mengikuti, kita sama-sama akan ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, makan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, dan mampukan kami semua untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala puji hormat kami serahkan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah hari Minggu kami pada pagi hari ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kami dapat mengerti pesan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami menunaikan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan,
Dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, kita tadi telah bersama-sama menyaksikan video cerita mengenai seseorang yang bernama Yunus yang ditelan oleh ikan besar karena ia tidak mengikuti perintah Tuhan untuk memberitakan ajakan pertobatan ke sebuah tempat yang bernama Niniwe. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa Yunus telah mengalami peristiwa besar dalam hidupnya, yang hingga akhirnya membuat Yunus berdoa dan berserah serta mengakui kesalahannya karena membangkang dan mengingkari perintah Tuhan. Ia ingin membayar kekeliruannya dan kesalahannya, dan Tuhan pun memberikan kesempatan kedua bagi Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya, adik-adik. Wah, pasti sangat menakutkan ya adik-adik. Coba deh adik-adik bayangkan jika hal ini terjadi pada adik-adik. Tempat itu pasti sangat gelap ya adik-adik. Dan juga sangat menakutkan. Nah, begitu pula yang dirasakan Yunus saat ia berada di dalam perut ikan adik-adik. Tapi, bukannya mengeluh, ia malah berdoa kepada Tuhan. Dan berserah, dia juga mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan melawan perintah Tuhan. Oleh karena itulah, ia lalu berdoa untuk meminta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan pun mengampuninya, dan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus kembali. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa saat kita membangkang atau lari dari tugas dan tanggung jawab kita, akan selalu ada konsekuensi yang kita dapatkan. Misalkan begini, saat orang tua adik-adik meminta adik-adik untuk berhenti main HP atau gadget, lalu mulai belajar, tapi adik-adik tidak menuruti perkataan orang tuanya, dan adik-adik masih saja main HP, maka konsekuensinya adalah HP atau gadget adik-adik bisa saja disita atau diambil oleh orang tua adik-adik agar adik-adik semua mau belajar. Itu merupakan contoh sederhana yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah, atau nih contoh lainnya adik-adik. Saat adik-adik sedang belajar untuk ujian atau ulangan adik-adik, lalu adik-adik lupa berdoa. Lalu saat belajar adik-adik jadi susah untuk memahami materinya.
Atau adik-adik jadi kurang fokus dan merasa tidak bisa. Tapi saat adik-adik memulainya dengan berdoa, adik-adik lalu mulai mengerti dengan pelajarannya, dan adik-adik juga bisa belajar dengan baik. Karena Tuhan menyertai adik-adik saat belajar. Karena adik-adik sudah berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam memulai kegiatan adik-adik. Nah, contoh-contoh sederhana dan cerita ini mengajarkan kita semua untuk selalu bisa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dengan cara berdoa dan mau setia serta mau mengakui setiap kelemahan kita sebagai manusia, bahwa kita tidak dapat apa-apa jika kita hanya mengandalkan diri kita saja dalam hidup kita. Cerita ini juga mengingatkan kita karena kita hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, maka jangan takut dan tetap percaya kepada Tuhan. Jika kita taat dan setia dan percaya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membantu dan menuntun kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari cerita kita tadi? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita kita tadi adalah, dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Percayalah kepadanya dan akuilah segala dosa kita, maka Tuhan pasti mengampuni kita dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksinya. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Bapak Yunus, di mana ia tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia pergi kemana? Ia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat, Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Adik-adik, kita harus taat apa kata Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagi sayang. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia malah pergi kemana? Ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat, Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana mengenai Bapak Yunus yang tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Akhirnya ia harus dilempar ke laut. Dia punya banyak masalah. Adik-adik, kita mau taat dan setia apa maunya Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu.
setia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sekarang Tuhan telah mendengarkan cerita firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya Tuhan sekarang kami mau bersepakat Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu tadi Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami, bagi anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan agar anak-anak-Mu ini Tuhan selalu dilindungi di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi berkat untuk kakak-kakak sekolah minggunya juga Tuhan, berkat untuk anak-anaknya dan juga untuk orang tuanya yang mendampingi juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati melindungi anak-anak-Mu semua Tuhan, agar bisa tumbuh di dalam Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pandemi sekarang ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, melindungi anak-anak-Mu ini Tuhan, agar terjauhkan dari pandemi atau terjauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang lagi sakit atau teman-teman kami yang lagi dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka Tuhan. Angkat sakit penyakit yang ada pada diri mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini juga Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati presidennya, Kau berkati setiap bawahannya Tuhan, agar negara ini cepat terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus bagimu, kasih Yesus bagimu.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah SHM online. Kirim ke Facebook GSM GKI Nazaret dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya. Oh ya, kakak mengingatkan jaga kesehatan kalian sesuai protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas atau pergi keluar daerah. Tuhan Yesus memberkati.